Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa-apa hal yang perlu diperhatikan selagi melakukan perjalanan astral. Yang pertama, karena perjalanan astral ini membutuhkan banyak energi, jadi itu awal-awal Anda jangan pergi terlalu jauh gitu ya. Jangan meniatkan untuk pergi ke galaksi lain apa gitu, jangan. Karena apa? Karena itu sangat menguras energi dan juga menguras stamina. Jadi di awal-awal dekat-dekat aja, mungkin ke kota lain atau apa gitu ya. Jadi nggak terlalu jauh, jadi nggak terlalu terkuras dan nggak terlalu capek. Kalau misalnya kagetan baru mulai nyoba terus langsung maksa yang jauh, ya itu sama seperti orang yang nggak biasa olahraga tiba-tiba aja langsung naik puncak gunung. Wah, itu bisa kacau kan, bisa sakit, bisa ya kalau sakit berkelanjutan ya bisa mati juga emang sih. Oke, jadi itu pertama, jangan terlalu jauh kalau belum terbiasa, jadi kira-kira lah ya. Yang kedua, sebelumnya saya menjelaskan tentang makro energi bisa melakukan simulasi. Nah, apa sih sebenarnya gunanya mereka melakukan simulasi? Apakah benar cuman untuk menjebak sih? Tidak. Jadi sudah menjadi semacam etika standar ketika dua makhluk yang sedang melakukan perjalanan astral kalau berinteraksi, bertemu istilahnya gitu ya, atau dengan makhluk energi juga, itu memang etika standarnya adalah menciptakan simulasi. Biasanya yang menciptakan simulasi ini adalah yang energinya lebih besar ya, jadi dibuat simulasi karena itu agak lebih memperjelas konteks komunikasi biasanya. Nah, komunikasinya sendiri dilakukan secara telepati ya. Jadi jangan dikira itu ngomong pakai suara gitu, enggak ya. Cuma di dalam simulasi akan terlihat seakan-akan berbicara, tapi komunikasinya sendiri telepati. Nah, telepati ini nanti, saya juga sudah ada buat videonya, tapi nanti saya akan bikin lagi yang lebih jelas lagi supaya bisa mengerti ya. Nah, kemudian kalau kita udah mengalami simulasi begitu, ini mesti diingat, yang namanya simulasi itu bisa jadi apa saja ya, bisa bikin apa saja yang terbayang lah istilahnya. Jadi jangan serta-merta menganggap semua yang kita alamin itu benar gitu ya. Jadi artinya gini, kita ketemu dengan proyeksi makhluk lain atau dengan makhluk energi, terus dia menampilkan diri sebagai misalnya malaikat apa atau dewa apa, itu jangan langsung dianggap benar. Malahan pertama-tama harus curiga dulu, ini mungkin palsu ya, karena makhluk energi manapun bisa menyamar menjadi siapapun ya. Sederhana kayak gini, kalau Anda ketemu orang manusia biasa nih ya, Anda belum pernah kenal sama orangnya sama sekali, nggak pernah tahu lah gitu ya. Nah, dia memperkenalkan, hai nama saya Robi. Anda tahu dari mana nama dia Robi? Nggak tahu kan? Itu Anda hanya mengasumsikan saja bahwa namanya Robi gitu ya. Nah, cuman kalau ini kan, kalau manusia kan masih bisa kayak umpamanya Anda curiga dia bukan Robi, minta lihat identitasnya lah, KTP-nya, atau kalau orang luar negeri mungkin minta lihat paspornya gitu ya. Kalau makhluk energi mana ada yang jelas kayak gitu. Nah, jadi Anda benar-benar tidak bisa tahu gitu loh. Ya, adakah caranya untuk bisa tahu? Jawabannya tidak ya. Jadi nggak mungkin Anda bisa tahu apakah dia jujur atau bohong. Jadi ketika Anda bermain di dalam wujud astral ya, itu Anda anggap semua yang Anda alami itu ya hanya sekedar pengalaman saja ya. Anda akan lebih besar kemungkinannya mendapatkan informasi yang bermanfaat apabila Anda memanfaatkan perjalanan astral itu untuk meninjau kondisi alam. Nah, seperti begitu. Itu lebih real ya, karena energinya terpancar gitu aja, tidak berupa simulasi. Jadi kalau Anda memanfaatkan itu untuk berinteraksi dengan makhluk lain, ya itu riskan dikibulin istilahnya gitu. Sudah terlalu banyak saya baca orang yang nggak mengerti dan begitu ngotot, wah itu pasti benar gitu.
sedangkan pengalaman yang dia ceritakan tuh nggak sinkron gitu. Oke, kemudian kalau namanya untuk balik ya, itu ya hanya niat aja balik atau buyar itu bisa. Jadi pokoknya begitu kesadaran kita yang sedang berada di luar ini buyar, itu akan otomatis nge-revert balik ke yang ada di dalam badan, dan itu bisa proyeksikan kembali di dalam badan. Kalau misalnya ada kekhawatiran mungkin tidak terlalu lama, nanti terlalu capek, pasang alarm ya, pasang alarm. Nah ini waktu itu berjalan berbeda kalau kita masuk ke planar eksistensi yang berbeda. Kalau kita tetap berada di planar ini, walaupun kita asal ya sejam ya sejam, 2 jam ya 2 jam, 3 jam 3 jam, feel-nya tuh sama gitu. Tapi kalau kita begitu mulai masuk ke planar yang berbeda, terutama kita bicara naik ke planar atas, naik frekuensi gitu ya, itu feel-nya tuh beda. Jadi kita merasa di sana baru sekitar 15-20 menit ya, di sini itu udah bisa berjam-jam. Nah ini yang harus hati-hati, jadi terkuras energi itu luar biasa cepatnya. Jadi kalau ragu, pasang alarm. Jadi kalau alarmnya bunyi ya, terus yang kenceng gitu ya, jadi terganggu fisik kita gitu dengan getarannya, dengan suaranya tersentak, kita bisa bangun otomatis balik. Oke, sekian dengan perjalanan astral ya. Kalau Anda sudah berusaha mengikuti instruksi ini tapi masih belum bisa, dan ada serius mau coba belajar, Anda bisa menghubungin saya bisa bantu untuk dorong keluar, tapi dengan syarat itu Kundalini sudah harus aktif dan sudah harus bisa mengkonsentrasi. Kalau Anda belum bisa ngaktifin Kundalini, yaitu saya juga bisa saya mengadakan pelatihan juga gitu ya. Tapi kalau untuk konsentrasi itu memang harus benar-benar bisa dilatih sendiri. Ya, sekian ya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, dan yang sudah subscribe nyalakan notifikasi. Kemudian yang suka silakan di like, di share, dan di komen. Oke, sekian, terima kasih.